Halo tim Taurus, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, aku El dari El Tarot. Pertama-tama aku ingin berterima kasih kepada sahabatku Arul Ong yang telah mengizinkanku untuk ikut mengisi channel ini. Aku dan dia akan saling bergantian membacakan tarot untuk teman-teman sekalian. Sebelum mulai reading, aku ingin memberitahu bahwa reading ini sangat general, jadi bisa saja resonate dengan kalian ataupun tidak. Bagi yang tidak resonate, jangan bersedih hati. Kalian bisa cek reading dari rising sign, moon sign, ataupun Venus sign kalian. Bagi yang belum mengetahui sign-nya, bisa langsung cek natal birth chart atau bagan kelahiran di cafeastrology.com. Linknya nanti akan tersedia di deskripsi di bawah video ini ya. Ini adalah reading untuk zodiak Taurus, berlaku untuk sun sign, rising sign, moon sign, dan Venus sign. Timeline reading adalah dari tanggal 24 sampai 30 Mei 2021. Tapi karena time is fluid, apa yang aku baca di video ini bisa saja sudah kalian alami sebelumnya, sedang terjadi saat ini, ataupun terjadi setelah timeline yang tertera. Jadi jangan terlalu berpatokan pada timeline readingnya ya. Oke, mari kita mulai tebarannya ya. Oke, under the deck dari Taurus. Maaf sebentar, kelihatan gak sih? Terlalu terang tuh. Under the deck untuk Taurus tanggal 24 sampai 30 Mei 2021 adalah The Wheel of Fortune. Under the deck itu artinya tema dari dalam seminggu itu, tema kehidupannya Taurus adalah The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune sendiri, aku melihat di sini para Taurus di luar sana akan mengalami pergerakan yang cepat, pergerakan yang membuat Taurus sedikit overwhelmed ya, kalau aku melihatnya. Jadi biasanya kehidupan para Taurus, para tim Taurus ini stabil, tidak banyak gejolak seperti itu. Tiba-tiba akan terjadi pergerakan yang sangat cepat sampai membuat para Taurus akan merasa overwhelmed, merasa kewalahan, karena ini adalah pergerakan yang tidak biasa. Entah itu misalnya kalau dari segi karir, bisa saja para Taurus ini
mendapat kenaikan karir, kenaikan jabatan misalnya, dan pergerakan yang tiba-tiba itu membuat mereka jadi, memang aku sanggup ya melaksanakan pekerjaan yang di posisi yang lebih tinggi ini gitu. Kalau dalam segi percintaan bisa aja misalnya seperti kalian sedang di dalam suatu hubungan yang tadinya datar-datar saja, tidak banyak masalah, tiba-tiba terjadi masalah yang membuat para Taurus ini overwhelmed, yang bikin para Taurus ini merasa, kok tiba-tiba bisa terjadi masalah ini ya, padahal sebelum-sebelumnya hubungan kami ini baik-baik aja, santai, nggak, tanpa banyak masalah, tanpa ada pertengkaran misalnya, seperti itu. Tapi mari kita lihat tebaran yang lainnya ya. Untuk kartu pertama itu adalah Eight of Swords. Jadi ya betul seperti yang aku lihat. Jadi para Taurus ini karena keadaan di minggu dari tanggal 24 sampai 30 Mei yang overwhelm ini, para Taurus merasa terjebak, merasa seperti kenapa ya harus terjadi seperti ini, dan juga merasa bingung, ragu-ragu bagaimana para Taurus ini bisa keluar dari keadaan yang membuat mereka overwhelmed. Kalau di traditional tarot, Eight of Swords itu adalah seseorang yang terikat di antara 8 pedang dan matanya tertutup. Padahal ikatan itu tidak mengikatnya. Jadi itu adalah ilusi pikirannya saja bahwa mereka tuh merasa seperti terjebak, merasa terikat. Tapi sebetulnya mereka bisa keluar dari masalah yang mengikat mereka itu. Seperti itu. Jadi para Taurus di minggu 24 sampai 30 Mei akan merasa overwhelmed, merasa bahwa mereka terjebak di dalam situasi yang sulit dan bimbang, ragu bagaimana mereka bisa menyelesaikannya. Inti permasalahannya, apa yang membuat mereka merasa seperti itu adalah Queen of Swords, dan crossingnya adalah Queen of Cups. Queen of Cups. Di sini aku lihat para Taurus ini mereka merasa overwhelmed. Kenapa mereka merasa jadi sangat terikat, menjadi merasa terjebak? Itu karena mereka ingin jujur mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam hati mereka, tetapi ada rasa tidak enak kalau mereka
berani untuk jujur, berani untuk mengungkapkan semua itu. Jadi yang membuat mereka makin tidak enak, membuat mereka terjebak, membuat mereka merasa seperti ini, diikat oleh 8 pedang ini, adalah mereka ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran mereka terhadap masalah yang sedang terjadi, tetapi ada rasa tidak enak yang membuat mereka jadi tidak berani untuk mengungkapkan. Jadi mikir-mikir. Bisa aja misalnya di dalam pekerjaan itu, kalau di dalam karir ya, para Taurus ini misalnya saja mereka mereka mendapat kenaikan jabatan lah misalnya, atau diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka merasa terjebak, aduh gimana ya cara menyelesaikannya, padahal sebetulnya mereka mampu untuk melakukan pekerjaan itu, tetapi ada pikiran bahwa mereka, benarkah saya bisa melakukannya, dan mereka takut untuk mengungkapkan keraguannya itu. Jadi semakin overwhelmed lah para Taurus ini di minggu itu, di minggu 24 sampai 30 Mei 2021. Sebetulnya ini kartu solusi, Three of Swords, kartu solusinya. Kalau aku melihat di sini, bukannya solusinya mereka harus patah hati lalu menusuk hatinya sendiri dengan pedang, tetapi aku melihat jangan sampai mereka harus mengalami yang seperti ini. Jadi solusinya adalah menghindari bagaimana supaya mereka tidak sampai harus mengorbankan diri sendiri karena tidak enak terhadap perasaan orang lain karena ini. Jadi pemecahannya adalah para Taurus harus mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran mereka, apa yang ada di dalam hati mereka, itu harus diungkapkan sebelum terjadi hati yang terluka ini, sebelum mereka makin terjebak di dalam keadaan ini. Oke, demikianlah reading kali ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Bagi yang ingin mendapatkan reading yang lebih pribadi atau private reading, karena private reading ini adalah reading general, jadi keakuratannya tidak sampai 90% ya. Jadi bagi yang ingin mendapatkan reading yang lebih pribadi dengan permasalahan yang lebih private, bisa langsung hubungi email dan juga nomor WhatsApp yang tertera pada deskripsi. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan juga share videonya supaya aku juga lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.